Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat penampakan Tuhan Yesus Kristus yang ke-15 kalinya. Sekali lagi, dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus lagi. Jadi kita melihat Bapak Ibu, sudah 3 kali Tuhan Yesus telah naik ke surga, menampakkan diri kepada Rasul Paulus secara khusus 3 kali Bapak Ibu. Ini bagian ketiga, atau secara keseluruhan, ini bagian ke-15 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid atau para rasulnya. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11, firman Allah berkata demikian. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu, waktu itu Rasul Paulus di dalam penjara di Kaisaria. Dia dipenjara oleh karena Kristus. Nah, waktu dia di dalam penjara, Tuhan datang berdiri di sisinya. Tuhan Yesus memberitahu bahwa Paulus harus memberitakan Injil ke kota Roma. Bapak Ibu, waktu itu bagi para rasul, ujung bumi adalah Roma. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu ingin sekali ke Roma. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan dia pasti akan pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada Paulus. Perhatikan pesannya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu, kemarin kita sudah sempat singgung sedikit. Mari kita renungkan bagian ini. Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi, dia maha kuasa, dia tak tertandingi. Tak ada yang dapat dibandingkan dengan kuasa Kristus. Dia ada di surga, dia berkuasa atas bumi dan surga, seluruh jagat raya dan alam semesta. Yang saya mau maksudkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa melindungi Paulus dengan luar biasa. Tetapi perhatikanlah Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan Yesus memberi pesan yang kuat kepada Paulus. Dia berkata, "Kuatkanlah hatimu." Tuhan bisa saja segera mengubah hati Paulus untuk segera menjadi kuat. Tuhan bisa saja menggunakan kuasa adikodratinya, atau Tuhan Yesus menggunakan kuasa Roh Kudus untuk menguatkan Rasul Paulus. Tapi Tuhan Yesus berpesan, dia berkata, "Kuatkanlah hatimu." Dari sisi manusia, Rasul Paulus diminta untuk menguatkan hatinya. Tuhan melindungi, iya. Tuhan menjagai, iya. Tuhan memperlengkapi Rasul Paulus, iya. Tapi Paulus sebagai pribadi manusia sejati juga harus menguatkan hatinya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan rohnya sebagai materai jaminan dalam hidup kita. Tapi kita diminta terus bertanggung jawab untuk menguatkan hati kita. Di tengah masa sulit, di tengah banyak pergulatan hidup yang tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saya tetap harus menguatkan hati kita. Itulah bagian kita. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingatlah baik-baik, jangan mengeluh. Kenapa? Setiap daripada kita telah ditanam oleh Tuhan benih ilahi. Rasul Petrus berkata begitu. Rasul Paulus berkata, tubuh kita bait Roh Kudus Allah. Kita punya firman Allah yang hidup. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kita diperlengkapi dengan luar biasa untuk kita bisa menguatkan hati kita ketika menghadapi tantangan seberat apapun karena pemberitaan Injil, karena memuridkan orang, karena melakukan kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya ingin Tuhan melindungi kita, tapi kita tidak menguatkan hati kita. Kita tidak boleh hanya meminta kuasa Allah untuk menjagai kita, hal-hal spektakuler menyertai pelayanan kita, tapi kita tidak mau menguatkan hati kita. Tidak boleh begitu. Tuhan juga berkata kepada Yosua sampai 3 kali, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan juga berkata begitu kepada Yosua. Begitulah Bapak Ibu dan saya, siang hari ini Bapak Ibu, sambil kita beraktivitas, coba renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menyertaimu, Tuhan memeliharamu, Tuhan memperlengkapi engkau. Tapi bagian kita harus menguatkan hati kita sungguh-sungguh untuk terus bertahan, untuk terus maju, sampai Tuhan mengubah kita, sampai kita ada di hadiratnya bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu kita menguatkan hati kita. Di masa pandemi seperti ini, kuatkanlah hati kita. Percayalah,
Jika kita menguatkan hati kita, Allah yang menyertai kita akan membawa kita kepada kelepasan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.